Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Francisca dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pocket Money, Gender, dan Peminatan Ekonomi terhadap Literasi Keuangan Siswa Studi SMA Negeri di Kabupaten Bekasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakangnya, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk literasi keuangan, baik pendidikan informal maupun pendidikan formal. Generasi muda, khususnya siswa, perlu memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Pendidikan yang sesuai dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas, sehingga dapat membantu mereka mencapai kesejahteraan finansial dan kemandirian di masa depan. Berdasarkan laporan OJK pada tahun 2019 hingga 2022, persentase literasi keuangan di antara lulusan SMA selalu mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan pendidikan keuangan, kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan, serta adopsi teknologi yang memfasilitasi akses lebih baik terhadap sumber daya pendidikan keuangan. Kemdikbud mengidentifikasi literasi keuangan sebagai keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Literasi keuangan melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan dengan lebih efektif. Untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan siswa, Kemdikbud telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif pendidikan keuangan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Adapun pertanyaan pada penelitian ini yaitu, pertama, apakah terdapat pengaruh positif dan juga signifikan antara pocket money terhadap literasi keuangan pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Bekasi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gender terhadap literasi keuangan literasi keuangan siswa SMA Negeri di Kabupaten Bekasi? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peminatan ekonomi terhadap literasi keuangan siswa SMA Negeri di Kabupaten Bekasi? Adapun tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari pocket money terhadap literasi keuangan siswa, untuk menganalisis pengaruh dari gender terhadap literasi keuangan siswa, dan untuk menganalisis pengaruh dari peminatan ekonomi terhadap literasi keuangan siswa. Bab 2. Kajian teori. Adapun teori pendukung pada penelitian ini yaitu pocket money. Menurut Wulansari dalam Rismayanti dan Oktaviani tahun 2020, pocket money merupakan salah satu hal yang mendukung dan membantu mencukupi kebutuhan pelajar yang diperoleh dari orang tua, bantuan atau beasiswa, dan atau juga bekerja. Wahyudi pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa pocket money ini merupakan pendapatan yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya, di mana uang tersebut dapat memengaruhi pola konsumsi seorang anak. Yang kedua ada gender. Menurut Foster Sterling tahun 2021, gender adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Dia menekankan bahwa pemahaman tentang gender ini harus mencakup variasi dalam ekspresi gender dan identitas gender yang melampaui dikotomi tradisional maskulin dan feminin. Gender memainkan peran penting dalam literasi keuangan karena dengan perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan, kepercayaan diri, akses ke sumber daya, dan pendidikan keuangan antara laki-laki dan perempuan. Yang lalu selanjutnya ada peminatan ekonomi. Menurut Anestivia dan Pasaribu 2021, peminatan jurusan merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh peserta didik baru untuk memilih jurusan pada konsentrasi atau fokus seseorang dalam mempelajari aspek-aspek ekonomi tertentu, baik dalam konteks pendidikan formal maupun informal.
Selanjutnya ada literasi keuangan. OJK menyatakan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Adapun penelitian terdahulu yaitu yang pertama ada menurut Rahmawati dan Nuris tahun 2021 pada penelitiannya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa pendidikan akuntansi di era digital, yang hasilnya menyatakan bahwa pocket money memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan. Yang kedua ada menurut Idris et al. Tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan generasi Z, yang hasilnya menyatakan bahwa gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan. Lalu yang ketiga ada menurut Kusumawardhani, Cahyani, dan Ningrum pada tahun 2020 pada penelitiannya analisis perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa fakultas ekonomi dan mahasiswa fakultas non-ekonomi, yang hasilnya menyatakan bahwa disiplin ilmu berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Adapun kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis pada penelitian ini yaitu seperti ini. Yang pertama ada hipotesis 1, yaitu pocket money berpengaruh positif terhadap literasi keuangan siswa SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, hipotesis 2, yaitu gender berpengaruh positif terhadap literasi keuangan siswa SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Dan yang hipotesis ketiga, peminatan ekonomi berpengaruh positif terhadap literasi keuangan siswa SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Bab 3, metode penelitian. Adapun metode penelitian ini, waktu dan tempat penelitian dilakukan di SMA negeri yang berada di Kabupaten Bekasi. Waktunya itu sekitar pada bulan Juni hingga Agustus hingga Oktober tahun 2024. Ada batasan penelitiannya, responden penelitian ini hanya mengambil sampel kelas 11 SMA saja dan SMA-nya yang terletak di Kecamatan Tambun Utara saja. Lalu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Lalu populasinya ini seluruh kelas 11 SMA negeri di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dan sampelnya yaitu diambil dari siswa yang mengambil peminatan ekonomi, yaitu sebanyak 191 siswa. Lalu teknik pengumpulan datanya ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan membagikan kuesioner. Lalu selanjutnya ada indikator dari variabel-variabel. Yang pertama, pocket money itu ada indikatornya, yaitu akuntabilitas, efektivitas, dan efisien. Yang kedua, variabel gender X2, indikatornya yaitu ada perempuan dan laki-laki. Lalu yang selanjutnya ada peminatan ekonomi, variabel X3 yang indikatornya yaitu prestasi akademik, minat dan bakat, dan rekomendasi guru. Lalu untuk variabel Y, literasi keuangan, indikatornya yaitu pengetahuan dan kemampuan mengelola keuangan, kemampuan merencana keuangan, dan kemampuan memahami investasi. Lalu untuk analisis data ini memakai uji instrumen, uji persyaratan analisis, dan analisis regresi linear berganda. Uji instrumen yang dipakai yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.
Lalu selanjutnya uji persyaratan analisis yang dipakai yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu analisis regresi linear berganda ada menggunakan uji parsial yaitu uji T dan uji koefisien determinasi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Karakteristik profil responden. Berdasarkan sekolah, Kabupaten Bekasi Tambun Utara terdapat 2 sekolah, yaitu yang pertama SMAN 1 Tambun Utara dan SMAN 2 Tambun Utara. SMAN 1 Tambun Utara mendapatkan 95 responden dan SMAN 2 Tambun Utara mendapatkan 96 responden. Yang kedua berdasarkan gender, yaitu responden perempuan berjumlah 121 orang dan responden laki-laki berjumlah 70 orang. Lalu berdasarkan usia, responden berusia 15 tahun berjumlah 14 orang, 16 tahun berjumlah 148 orang, 17 tahun berjumlah 28 orang, dan 18 tahun berjumlah 1 orang. Lalu yang terakhir berdasarkan sumber uang saku. Responden terbanyak didominasi oleh sumber uang saku yang berasal dari orang tua, yaitu sekitar 185 orang. Lalu yang kedua berdasarkan beasiswa yang hanya terdapat satu orang, dan sumber uang saku hasil bekerja yang terdapat 5 orang. Lalu hasil penelitian. Yang pertama ada hasil uji validitas. Dari hasil uji validitas, seluruh item pertanyaan atau seluruh instrumen ini kecuali untuk variabel gender dianggap valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Lalu yang kedua ada hasil uji reliabilitas. Seluruh variabel kecuali variabel gender dianggap reliable dikarenakan Cronbach alpha dari seluruh variabel gender itu semuanya di atas lebih besar dari 0,70. Lalu berdasarkan kedua uji tersebut, maka seluruh variabel beserta seluruh item pertanyaan dianggap valid dan reliable sehingga layak digunakan untuk penelitian. Lalu ada hasil uji normalitas. Sudah tertera bahwa hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa nilai asymptotic significance itu sebesar 0,088. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti seluruh hipotesis diterima karena data berdistribusi normal. Lalu ada hasil uji linearitas yang di sebelah kiri ada hasil uji linearitas pocket money terhadap literasi keuangan. Hasil uji linearitas ini dianggap linear karena titik-titik plotnya membentuk garis dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu sebelah kanan ada hasil uji linearitas peminatan ekonomi terhadap literasi keuangan. Hasil uji linearitas ini juga dianggap valid dikarenakan titik-titik plot ini membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu ada hasil uji multikolonialitas. Dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel pocket money itu sebesar 0,560, lalu dari variabel gender sebesar 0,936, dan dari variabel peminatan ekonomi ini sebesar 0,535, yang artinya seluruh
nilai ini lebih besar daripada 0,1 sehingga dipastikan bahwa seluruh variabel tidak terdapat gejala multikolonialitas. Lalu ada hasil uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel pocket money itu sebesar 0,778, variabel gender sebesar 0,289, dan untuk variabel peminatan ekonomi sebesar 0,515. Sehingga nilai ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa seluruh variabel ini dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dalam arti lain tidak ada bukti untuk menolak hipotesis. Lalu ada analisis regresi linier berganda. Lalu dapat dilihat dari kolom understanding coefficient pada kolom B itu nilai konstannya itu sebesar 10,766, lalu nilai pocket money sebesar 0,505, gender sebesar 0,364, dan peminatan ekonomi sebesar 0,170. Jadi berdasarkan tabel tersebut, maka penulisan persamaan regresi linier bergandanya yaitu Y sama dengan 10,766 plus 0,505 X1 plus 0,364 X2 dan plus 0,170 X3 plus E. Lalu ada hasil uji R-square. Dapat dilihat bahwa nilai R-square itu sebesar 0,474, yang artinya bahwa literasi keuangan dapat dipengaruhi oleh pocket money, gender, dan peminatan ekonomi sebesar 47%. Sisanya sebesar 53% itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lalu ada uji T. Hasil uji T ini dapat dilihat bahwa variabel pocket money itu nilai T hitungnya sebesar 7,588. Ini lebih besar daripada T tabelnya, yaitu T tabelnya sebesar 1,653, yang hasilnya menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga berarti bahwa pocket money ini berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. Lalu untuk variabel gender yaitu T hitungnya sebesar 0,576, yang nilai ini lebih kecil daripada T tabelnya yaitu 1,653, yang artinya H0 diterima dan H2 ditolak, sehingga gender ini tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. Lalu yang variabel ketiga, peminatan ekonomi, T hitungnya sebesar 2,757, yang nilai ini lebih besar juga dari 0,05. Nilai ini lebih besar dari T tabelnya sebesar 1,653, yang artinya H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga peminatan ekonomi ini berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. Lalu ada bab 5 penutup. Untuk kesimpulannya, pengolahan data ini menggunakan software IBM SPSS versi 29 melalui uji instrumen, uji persyaratan analisis, dan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis atau uji T, dan
koefisien determinasi. Kesimpulan dari analisis ini yaitu yang pertama, pocket money berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan siswa SMA Negeri Kabupaten Bekasi. Yang kedua, gender berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap literasi keuangan siswa SMA Negeri Kabupaten Bekasi. Dan yang ketiga, peminatan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan siswa SMA Negeri di Kabupaten Bekasi. Implikasi dari penelitian ini yaitu yang pertama, pada variabel pocket money itu terdapat pernyataan dengan skor tertinggi, yaitu di mana pernyataannya berbunyi, saya percaya bahwa pengelolaan uang saku yang baik akan membantu saya di masa depan. Yang kedua, pada variabel peminatan ekonomi terdapat pernyataan dengan skor tertinggi, yaitu guru ekonomi saya membantu dalam meningkatkan pemahaman saya tentang literasi keuangan. Yang ketiga, pada variabel literasi keuangan terdapat pernyataan dengan skor tertinggi, yaitu saya menghindari hutang yang tidak perlu. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu pertama, bagi siswa diharapkan untuk bisa lebih peduli dengan keuangan mereka agar mereka terhindar dari masalah-masalah keuangan yang sulit. Yang kedua, bagi guru ekonomi untuk dapat terus membantu dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan siswa, tidak hanya memberikan teori saja tetapi juga memberikan pengajaran dengan prakteknya sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan hal tersebut di masa depan. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti faktor lain sehingga hasil penelitian itu dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam dan mendalam tentang faktor yang dapat mempengaruhi literasi keuangan. Sekian presentasi skripsi saya pada kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.